Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 8 yang beranggotakan saya Adela G. Syafira, rekan saya Dianova Ningrum, Firza Hasti Murtitama, dan Tarantalita Melinda akan mempresentasikan tentang teori permainan. Silakan disimak. Jadi pertama-tama kita akan membahas tentang pengertiannya terlebih dahulu. Teori permainan adalah suatu pendekatan matematis untuk merumuskan situasi persaingan dan konflik antara berbagai persaingan. Atau pengertian lainnya juga adalah bagian dari ilmu matematika yang mempelajari interaksi antar agen di mana tiap strategi yang dipilih akan memiliki payoff yang berbeda bagi tiap agennya. Lalu teori ini dikembangkan untuk menganalisa proses pengambilan keputusan dari situasi persaingan yang berbeda dan melibatkan dua atau lebih kepentingan. Nah, kepentingan yang bersaing dalam permintaan disebut pemain atau players. Anggapan yang digunakan adalah bahwa setiap pemain mempunyai kemampuan untuk mengambil keputusannya secara bebas dan rasional. Lalu teori ini tuh pertama kali dikembangkan sebagai cabang tersendiri dari ilmu matematika oleh Oscar Morgenstern dan John von Neumann. Cabang ilmu ini telah berkembang sedemikian pesat hingga melahirkan banyak tokoh peraih Nobel seperti John Nash dari Amerika Serikat, Reinhard Shelton dari Jerman, dan John Harsanyi dari Amerika Serikat pada tahun 1999 dan Thomas Schelling dari Amerika Serikat. Lalu ada Robert Eumann dari Israel pada tahun 2005 dan Leonie Harwitz dari Amerika Serikat pada tahun 2007. Next. Ada ketentuan-ketentuan dasar. Angka-angka dalam matriks payoff atau matriks permainan menunjukkan hasil dari strategi permainan yang berbeda. Dalam permainan, dua pemain jumlah 0 ini bilangan positif menunjukkan keuntungan bagi pemain baris dan merupakan kerugian dari pemain kolom. Nah, tujuan model permainan ini adalah mengidentifikasikan strategi atau rencana optimal untuk setiap pemain. Lalu ada juga pengertian dari tujuan teori ini yang lain adalah menganalisa proses pengambilan keputusan dari persaingan yang berbeda-beda dan melibatkan dua atau lebih pemain atau kepentingan. Kegunaan dari teori permainan adalah metodologi yang disediakan untuk menstruktur atau menganalisa masalah pemilihan strategi. Next, ada model teori permainan. Model teori permainan dapat diklasifikasikan dengan sejumlah cara seperti jumlah pemain, jumlah keuntungan, dan kerugian, serta jumlah strategi yang digunakan dalam permainan. Nah, contohnya, bila jumlah pemain adalah 2, nah, pemain disebut sebagai permainan 2 pemain. Jika jumlah keuntungan atau kerugian adalah 0, disebut permainan jumlah 0 atau jumlah konstan. Nah, sebaliknya, bila tidak sama dengan 0, permainan disebut permainan bukan jumlah 0 atau non-zero, zoom game. Lawan atau pemain memiliki intelijensi yang sama. Setiap pemain mempunyai beberapa strategi untuk saling mengalahkan. Teori yang terkenal dari strategi ini adalah two-person zero-zoom game, yaitu permainan dengan dua pemain dengan perolehan kemenangan atau keuntungan bagi salah satu pemain merupakan kehilangan atau kerugian bagi pemain lainnya. Next, suatu strategi optimal adalah rangkaian kegiatan atau rencana yang menyeluruh yang menyebabkan seorang pemain dalam posisi yang paling menguntungkan tanpa memperhatikan kegiatan-kegiatan pesaingnya. Nah, strategi permainan, strategi seorang pemain adalah aturan yang ditetapkan sebelumnya, di mana aksi-aksi yang akan dilakukan dibuat dalam bentuk daftar sepanjang permainan. Lalu suatu strategi dikatakan dominan bila setiap payoff dalam strategi adalah superior terhadap setiap payoff yang berhubungan dalam suatu strategi alternatif. Matriks atau tabel payoff atau tabel perolehan adalah tabel yang menunjukkan perolehan bagi pemain baris. Contohnya, dalam permainan di atas untuk perusahaan A, strategi harga
di lambangan S1 didominasi oleh strategi S2. Anggapan yang digunakan adalah bahwa suatu strategi tidak dapat dirusak oleh pesaing atau faktor lain. Nah, tabel contohnya ada di slide berikutnya. Nah, ini tadi yang dijelaskan tentang perusahaan A dan perusahaan B. Selanjutnya akan dibahas oleh rekan saya Dianovianingrum. Di sini saya akan melanjutkan presentasi dari Mbak Nela. Nah, di sini kita akan mengulik tentang penyelesaian masalah dalam teori permainan. Nah, dalam penyelesaian masalah, kita dapat menggunakan dua karakteristik strategi. Yang pertama, strategi murni, dan yang kedua, strategi campuran. Di mana dalam strategi campuran itu ada beberapa metode yang dapat digunakan, seperti metode grafik, metode analitis, dan metode aljabar matriks. Next. Nah, dalam strategi murni itu terdapat dua kriteria. Yang pertama, kriteria maksimum untuk keuntungan, di mana di sini pemain akan memilih strategi yang memaksimumkan keuntungan dari kemungkinan payoff yang minimum. Lalu kriteria kedua itu adalah kriteria minimax untuk kerugian, di mana pemain berusaha meminimumkan kerugian dari kerugian maksimum yang diperkirakan. Nah, dalam permainan strategi murni, pemain baris mengidentifikasi strategi optimalnya melalui kriteria maksimum, sedangkan untuk pemain kolom itu menggunakan kriteria minimax. Pada kasus nilai maksimum sama dengan minimax, itu dapat dikatakan titik keseimbangan telah tercapai, atau itu biasa disebut dengan titik pelana. Namun bila titik ini tidak tercapai, maka strategi murni tidak dapat diterapkan dan digunakan strategi campuran. Next. Nah, untuk contohnya di sini ada contoh dua perusahaan, yaitu perusahaan A dan perusahaan B, di mana dua perusahaan ini memiliki produk yang relatif sama, dan selama ini mereka bersaing dan berusaha untuk mendapatkan keuntungan dari pangsa pasar yang ada. Nah, untuk keperluan tersebut, perusahaan A itu mengandalkan dua strategi, yakni strategi harga mahal dan harga murah. Sedangkan perusahaan B itu menggunakan 3 macam strategi, yaitu strategi harga murah, harga sedang, dan strategi harga mahal. Nah, untuk hasilnya bisa kita lihat dari tabel di bawah ini. Nah, dari kasus di atas atau kasus di tabel itu, bagaimana strategi yang harus digunakan oleh masing-masing pemain atau perusahaan agar masing-masing mendapatkan hasil yang optimal. Nah, untuk jawabannya akan kita ketahui dari langkah-langkah yang akan kita bahas berikutnya. Next. Seperti yang telah tadi kita ketahui, bahwa bagi pemain baris itu akan menggunakan aturan maksimum, sedangkan pemain kolom itu akan menggunakan aturan minimax. Nah, langkah pertama yang bisa kita lakukan adalah untuk pemain baris atau perusahaan A harus memilih nilai yang paling kecil untuk setiap baris, di mana misalnya baris 1 itu nilai terkecilnya adalah 1, dan baris 2 nilai terkecilnya adalah 4. Selanjutnya, dari dua nilai terkecil ini, pilih nilai yang paling baik atau besar, yakni nilai 4. Next, lalu langkah 2 yang kita lakukan adalah bagi pemain kolom atau perusahaan B, pilih nilai yang paling besar untuk setiap kolom. Yakni di sini kolom 1 nilai terbesarnya adalah 8 dan kolom 2 nilai terbesarnya adalah 9. Sedangkan untuk kolom 3 nilai terbesarnya adalah 4. Selanjutnya dari ketiga nilai ini, pilih nilai yang paling baik atau paling kecil bagi perusahaan B, yakni nilai 4, di mana 4 ini melambangkan rugi yang paling kecil yang akan ditanggung oleh perusahaan B. Sedangkan untuk langkah ketiga, karena pilihan pemain baris A dan pemain kolom B itu sudah sama, yakni masing-masing memilih nilai 4, maka permainan ini dapat dikatakan optimal. Sudah ditemukan nilai permainannya yang sama, atau sudah dicapai titik keseimbangan atau titik pelana tadi. Next, dari hasil optimal di atas, itu masing-masing pemain memilih nilai 4, di mana itu mengandung arti bahwa pemain A meskipun menginginkan keuntungan yang lebih besar, namun perusahaan A hanya akan mendapatkan keuntungan maksimal sebesar 4 bila ia menggunakan strategi harga mahal. Sedangkan pemain B meskipun menginginkan kerugian yang ditanggungnya adalah sekecil mungkin, namun kerugian yang paling baik
untuk perusahaan B adalah sebesar 4, dan itu juga diperoleh dengan merespons strategi yang digunakan A, yakni dengan menggunakan strategi harga mahal. Sekian dari saya, selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Baik, selanjutnya yaitu strategi campuran atau mix strategi game. Permainan dapat dipecahkan dengan menerapkan konsep strategi campuran atau mix strategi game apabila nilai maksimin tidak sama dengan nilai minimax atau tidak ada titik pelana atau yang biasa kita sebut dengan saddle point. Dari kasus sebelumnya, karena adanya perkembangan yang terjadi di pasar, maka perusahaan A yang tadinya hanya memiliki produk dengan harga murah dan harga mahal, sekarang menambah lagi satu strategi bersaingnya dengan juga mengeluarkan produk yang berharga sedang, dan hasil yang diperoleh tampak pada tabel di samping, menambahkan strategi harga sedang. Selanjutnya, langkah 1. Mula-mula akan dicoba dulu dengan menggunakan strategi murni, seperti telah dijelaskan di atas. Bagi pemain baris akan menggunakan aturan maksimin, dan pemain kolom akan menggunakan aturan minimax. Untuk pemain baris, pilih nilai yang paling kecil untuk setiap baris. Nah, baris 1 itu nilai terkecilnya itu kita dapat 2, baris kedua nilai terkecilnya itu min 1, dan baris ketiga itu ada 1. Selanjutnya, dari ketiga nilai terkecil tersebut, pilih nilai yang paling besar dari ketiga angka tersebut, yakni kita dapat 2. Selanjutnya langkah kedua, untuk pemain kolom, pilih nilai yang paling besar untuk setiap kolom. Nah, kolom 1 nilai terbesarnya 6, nah kolom kedua nilai terbesarnya 5, dan kolom ketiga nilai terbesarnya itu 9. Dari ketiga nilai terbesar tersebut, pilih nilai yang paling baik atau kecil, yakni nilainya 5 yang paling kecil, atau istilahnya ruginya yang paling kecil. Masuk ke langkah 3, dari tabel di atas terlihat bahwa pilihan pemain baris A dan pemain kolom B tidaklah sama, di mana pemain atau perusahaan A memilih nilai 2 dan pemain perusahaan B memilih nilai 5. Dengan demikian, maka permainan ini dapat dikatakan belum optimal karena belum ditemukannya nilai permainan atau saddle point yang sama. Oleh karena itu, perlu kita lanjutkan dengan menggunakan strategi campuran. Nah, langkah selanjutnya kita masuk ke strategi campuran. Itu ke langkah 4. Masing-masing pemain akan menghilangkan strategi yang menghasilkan keuntungan atau kerugian yang istilahnya paling buruk. Bila diperhatikan pada tabel sebelumnya, untuk pemain A, strategi S2 adalah yang paling buruk karena bisa menimbulkan kemungkinan kerugian bagi perusahaan A karena adanya nilai negatif tadi yang minus satunya itu. Dan bagi pemain B, strategi S3 adalah paling buruk karena kerugian yang bisa terjadi itu paling besar. Ya, perhatikan ya nilai kerugian di strategi S3 pemain perusahaan B. Selanjutnya langkah 5. Setelah pemain A membuang strategi S2 dan pemain B membuang strategi S3, diperoleh dari tabel. Perhatikan bahwa setelah masing-masing membuang strategi yang paling buruk, maka sekarang persaingan atau permainan dilakukan dengan kondisi perusahaan A menggunakan strategi S1 dan S3, di mana strategi S2-nya tadi sudah dieliminasi atau dibuang. Sementara perusahaan B menggunakan strategi S1 dan S2, di mana strategi S3-nya tadi sudah kita eliminasi atau kita buang. Selanjutnya langkah 6. Langkah selanjutnya itu adalah dengan memberikan nilai probabilitas terhadap kemungkinan digunakannya kedua strategi bagi masing-masing perusahaan. Perusahaan A, bila kemungkinan keberhasilan menggunakan strategi S1 adalah sebesar P, maka kemungkinan keberhasilannya
keberhasilan digunakannya strategi S3 adalah 1 min P. Begitu pula dengan pemain B, bila kemungkinan keberhasilan penggunaan strategi S1 adalah sebesar K, maka kemungkinan keberhasilan digunakannya strategi S2 adalah 1 min K. Baik, sekian selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Selanjutnya langkah yang ketujuh, mencari nilai besaran probabilitas setiap strategi yang akan digunakan dengan menggunakan nilai-nilai yang ada serta nilai probabilitas masing-masing strategi untuk menghitung saddle point-nya yang optimal. Dengan cara untuk perusahaan A itu, apabila apapun strategi yang digunakan A, perusahaan B meresponnya dengan strategi 1, maka kita akan membuat persamaan 2P plus 6 dikali 1 min P sama dengan 2P plus 6 min 6P sama dengan 6 min 4P. Apabila apapun strategi yang digunakan A, perusahaan B meresponnya dengan strategi 2, maka 5P plus 1 dikali 1 min P sama dengan 5P plus 1 min P sama dengan 1 plus 4P. Jika kedua hasil persamaan itu digabung, maka 6 min 4P sama dengan 1 plus 4P. 5 sama dengan 8P. Nah, kita akan mendapat nilai P sejumlah 0,625. Apabila nilai P sama dengan 0,625, maka 1 min P adalah 0,375. Sehingga kedua nilai probabilitas untuk strategi S1 dan S3 milik perusahaan A sudah diketahui nilainya. Apabila kedua nilai probabilitas tersebut dimasukkan dalam kedua persamaan di atas, maka keuntungan yang diharapkan oleh perusahaan A adalah dengan menggunakan persamaan ke-1, yaitu sama dengan 2P plus 6 kali 1 min P, hasilnya 3,5. Dengan persamaan kedua, yaitu 5P plus 1 kali 1 min P, hasilnya juga 3,5. Nah, kita perhatikan bahwa keduanya menghasilkan keuntungan yang diharapkan sama, yaitu sebesar 3,5. Nah, coba diingat di atas bahwa sebelum menggunakan strategi campuran ini, keuntungan perusahaan A hanya sebesar 2. Berarti dengan menggunakan strategi campuran ini, keuntungan perusahaan A bisa meningkat sebesar 1,5, yaitu menjadi 3,5. Selanjutnya untuk perusahaan B, apabila apapun strategi yang digunakan B, perusahaan A meresponnya dengan strategi S1, maka 2Q plus 5 kali 1 min Q sama dengan 2Q plus 5 plus 5Q. Kita akan memperoleh persamaan 5 min 3Q. Apabila apapun strategi yang digunakan B, perusahaan A akan meresponsnya dengan strategi S3, maka 6Q plus 1 kali 1 min Q sama dengan 6Q plus 1 min 1Q sama dengan 1 plus 5P. Itu persamaan yang akan kita dapatkan. Nah, apabila kedua hasil persamaan tersebut digabung, maka 5 min 3Q sama dengan 1 plus 5Q, 4 sama dengan 8Q. Nah, kita akan mendapatkan nilai Q sebesar 0,5. Jika nilai Q itu 0,5, maka 1 min Q nilainya 0,5 juga. Sehingga kedua nilai probabilitas untuk strategi S1 dan S2 milik perusahaan B sudah diketahui nilainya. Apabila kedua nilai probabilitas tersebut dimasukkan dalam kedua persamaan di atas, maka kerugian minimal yang diharapkan oleh perusahaan B adalah jika dengan persamaan ke-1, yaitu 2Q plus 5 dikali 1 min Q, hasilnya adalah 3,5. Sedangkan dengan persamaan kedua, yaitu 6Q plus 1 kali 1 min Q, hasilnya juga 3,5.
Perhatikan bahwa keduanya menghasilkan kerugian yang diharapkan adalah sama, yaitu sebesar 3,5. Coba diingat di atas bahwa sebelum menggunakan strategi campuran ini, kerugian minimal perusahaan B adalah sebesar 5. Berarti dengan menggunakan strategi campuran ini, kerugian minimal perusahaan bisa menurun sebesar 1,5, yaitu menjadi 3,5. Nah, selanjutnya kesimpulan yang dapat diambil dari materi ini yaitu karena penggunaan strategi murni belum mampu menemukan nilai permainan atau saddle point yang sama, maka penyelesaian masalah permainan atau persaingan di atas akan dilanjutkan dengan digunakannya strategi campuran. Penggunaan strategi campuran ini terbukti di samping mampu menemukan saddle point yang sama, strategi campuran ini juga mampu memberikan hasil yang lebih baik bagi masing-masing perusahaan. Perusahaan A keuntungan yang diharapkan naik menjadi 3,5 dan kerugian minimal yang diterima perusahaan B juga dapat turun menjadi hanya sebesar 3,5 dan itu sudah optimal semua. Sekian presentasi dari kelompok 8 yaitu membahas tentang teori permainan. Terima kasih telah memberi kesempatan pada hari ini. Apabila ada kurang atau lebihnya mohon dimaafkan. Lanjut ke diskusi kelompok.